Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein ZN, NIM saya F1D1 19064. Saya adalah mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Jambi Lokal A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang batuan beku, piroklastik, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Baiklah, pertama-tama mari kita bahas batuan beku terlebih dahulu. Batuan beku atau batuan igneous atau dari bahasa Latinnya ignis itu artinya api adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau plutonik maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif vulkanik. Magma ini dapat berasal dari batuan setengah cair ataupun batuan yang sudah ada, baik di mantel ataupun kerak bumi. Umumnya, proses pelelehan terjadi oleh salah satu dari proses-proses berikut. Pertama, kenaikan temperatur. Kedua, penurunan tekanan atau perubahan komposisi. Lebih dari 700 tipe batuan beku telah berhasil dideskripsikan. Sebagian besar terbentuk di bawah permukaan kerak bumi. Menurut para ahli seperti Turner dan Verhoeven pada tahun 1960 dan F.F. Ground 1947 serta Takeda tahun 1970, magma didefinisikan sebagai cairan silikat kental yang pijar, terbentuk secara alamiah bertemperatur tinggi antara 1500 sampai 2500 derajat Celcius dan bersifat mobile, yang artinya bergerak, serta terdapat pada kerak bumi bagian bawah. Dalam magma tersebut dapat beberapa bahan terlarut yang bersifat volatil yang merupakan penyebab mobilitas magma dan non-volatil yang merupakan pembentuk mineral yang lazim dijumpai dalam batuan beku. Saat magma mengalami penurunan suhu, dalam perjalanan naik ke permukaan bumi, mineral-mineral akan terbentuk. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa penghabluran. Berdasarkan penghabluran mineral-mineral silikat atau magma oleh N.L. Bowen disusun suatu seri yang dikenal dengan reaksi Bowen. Dalam mengidentifikasi batuan beku, sangat perlu untuk mengetahui karakteristik batuan beku yang meliputi sifat fisik dan komposisi mineral batuan beku. Baik, lanjut. Dalam hal keterbentukannya, batuan beku dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku intrusif atau plutonik, batuan beku ekstrusif, dan hipabisal. Oke, pertama batuan beku intrusif. Batuan beku intrusif adalah batuan beku yang membeku dan membatu di bawah permukaan atau di dalam kerak bumi, dikelilingi oleh batuan asal. Magma mendingin secara perlahan dan sebagian hasilnya batuan beku ini berbutir kasar. Butiran mineral ini di batuan ini dapat dengan mudah diidentifikasi dengan mata telanjang. Batuan intrusi juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan bentuk dan ukuran tubuh intrusi dan hubungannya dengan formasi lain yang diintrusinya. Formasi intrusi yang khas adalah batolit, stok, lakolit, sil, dan dik. Ketika magma membeku di dalam kerak bumi, magma mendingin perlahan membentuk batuan berstruktur kasar seperti granit, gabbro, atau diorit. Lubang inti dari pegunungan utama terdiri dari batuan beku intrusif. Biasanya granit ketika terkena oleh erosi, inti atau core tersebut disebut batolit, dapat menempati area besar dari permukaan bumi. Batuan beku intrusif berbutir kasar yang terbentuk pada kedalaman di dalam kerak yang disebut sebagai abisal. Batuan beku intrusif yang terbentuk di dekat permukaan yang disebut hipabisal. Oke, lanjut. Ekstrusif. Batuan beku ekstrusif juga dikenal sebagai batuan vulkanik
terbentuk di permukaan kerak sebagai akibat dari pencairan sebagian batuan dalam mantel dan kerak. Batuan beku ekstrusif dingin dan mengeras lebih cepat daripada batuan beku intrusif. Mereka dibentuk oleh pendinginan magma cair di permukaan bumi. Magma yang dibawa ke permukaan melalui celah atau letusan gunung berapi membeku pada tingkat yang lebih cepat. Oleh karena itu, batu-batuan jenis ini lebih halus, kristalin, dan berbutir halus. Basalt adalah batuan beku ekstrusif, umum dan membentuk aliran lava, lembar lava, dan dataran tinggi lava. Beberapa jenis basalt membentuk kolom poligonal lama. Di Antrim, Irlandia Utara adalah salah satu contohnya. Dan yang terakhir adalah hypabisal. Hypabisal adalah batuan beku yang terbentuk pada kedalaman di antara batuan plutonik dan vulkanik. Batuan ini terbentuk karena pendinginan dan pembekuan yang dihasilkan dari naiknya magma di bawah permukaan bumi. Batuan hypabisal kurang umum dibandingkan batuan plutonik atau vulkanik dan sering membentuk dike atau dike, sil, lakolit, lovolit, dan vakolit. Oke, lanjut. Kita akan membahas batuan piroklastik. Batuan piroklastik itu berasal dari bahasa Yunani, berarti api, dan yang berarti rusak. Adalah bebatuan klasik yang terbentuk dari material vulkanik. Ketika material vulkanik dikirim dan diolah kembali melalui proses mekanik, seperti dengan air atau angin. Bebatuan tersebut disebut vulkanik klastik. Piroklastik biasanya berhubungan dengan aktivitas vulkanik seperti gaya letusan Gunung Krakatau. Piroklastik biasanya dibentuk dari abu vulkanik, lavili, dan bom vulkanik yang dikeluarkan dari gunung berapi, bergabung dengan bebatuan di daerah tersebut yang hancur. Tipe-tipe endapan dari batuan piroklastik terbagi menjadi 3 tipe utama, yaitu endapan jatuhan yang dihasilkan oleh erupsi eksplosif yang melemparkan material vulkanik ke atmosfer dan jauh di sekitar pusat erupsi. Material piroklastik setelah dilempar dari pusat vulkanik langsung jatuh ke darat melalui medium udara. Jika material tersebut jatuh pada daerah slope, maka dapat terjadi gerakan yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Tumpukan material tersebut apabila mengalami litifikasi akan menjadi batuan piroklastik. Yang kedua, endapan aliran atau piroklastik flow deposits. Endapan ini dihasilkan dari gerakan material piroklastik ke arah lateral berupa aliran gas atau material setengah padat berkonsentrasi tinggi di atas permukaan tanah. Yang selanjutnya adalah piroklastik surge deposit. Mekanisme pembentukan surge deposit ini mirip dengan flow deposit, tetapi material piroklastik berada dalam media gas atau padatan berkonsentrasi rendah. Endapan ini cenderung menyebar dan menyelimuti area di sekitar pusat erupsi. Namun umumnya lebih berkonsentrasi di lembah dan daerah depresi. Klasifikasi batuan piroklastik. Ada beberapa klasifikasi batuan piroklastik, tetapi klasifikasi yang umum digunakan adalah klasifikasi berdasarkan ukuran piroklas dan jenis piroklasnya. Untuk itu perlu diketahui istilah-istilahnya sebagai berikut. Tepra. Tepra adalah semua material endapan piroklastik yang belum terkonsolidasi, sedangkan endapan piroklastik yang telah terkonsolidasi dinamakan batuan piroklastik. Istilah piroklastik dapat diklasifikasikan dengan atau disamakan istilah fragmen pada batuan sedimen. Piroklas adalah bagian individu dari material yang dapat diukur dan dapat diklasifikasikan. Fisher mengelompokkan batuan piroklastik berdasarkan komposisi materialnya. Yang ketiga presentasi kita adalah batuan metamorf. Batuan metamorf atau batuan melihan adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya.
protolit oleh suatu proses yang disebut metamorfosisme, yang berarti perubahan bentuk. Batuan asal atau protolit yang dikenai panas lebih besar dari 150 derajat Celcius dan tekanan ekstrim 1500 bar akan mengalami perubahan fisika dan atau kimia yang besar. Protolit dapat berupa batuan sedimen, batuan buku atau batuan metamorf lain yang lebih tua. Batuan metamorf membentuk bagian yang cukup besar dari kerak bumi dan diklasifikasikan berdasarkan tekstur selain juga oleh susunan mineral dan susunan kimianya. Batuan jenis ini dapat terbentuk secara mudah akibat berada dalam kedalaman tinggi, mengalami suhu tinggi dan tekanan besar dari lapisan batuan di atasnya. Mereka dapat terbentuk dari proses tektonik seperti tabrakan benua yang menyebabkan tekanan horizontal, gesekan dan distorsi. Mereka juga terbentuk ketika batuan terpanaskan oleh instruksi dari batuan cair dan panas yang disebut magma dari interior bumi. Studi tentang batuan metamorf memberikan informasi tentang suhu dan tekanan yang terjadi pada kedalaman yang besar dalam kerak bumi. Beberapa contoh batuan metamorf adalah slate, filit, sekis, gneiss, dan lain-lain. Mineral metamorfik. Mineral metamorfik adalah mineral yang terbentuk hanya pada suhu dan tekanan tinggi terkait dengan proses metamorfosis. Mineral ini yang dikenal sebagai mineral-mineral indeks termasuk silimanit, kyanit, staurolit, andalusit, dan beberapa gamet. Mineral lainnya seperti olivin, piroksen, ambifol, mika, feldspat, dan kuarsa dapat ditemukan dalam batuan metamorf, tetapi belum tentu merupakan hasil dari proses metamorfisme. Mineral ini terbentuk selama kristalisasi batuan beku. Mereka stabil pada suhu dan tekanan yang tinggi, yang secara kimiawi tidak berubah ketika selama terjadinya proses metamorfisme. Namun semua mineral stabil hanya dalam batas waktu tertentu. Dan adanya beberapa mineral dalam batuan metamorf menunjukkan perkiraan suhu dan tekanan di mana mereka terbentuk. Perubahan ukuran partikel batuan selama proses metamorfisme disebut rekristalisasi. Misalnya, kristal kalsit kecil pada batu gamping berubah menjadi kristal yang lebih besar di marmer. Pada batuan metamorf atau dalam batu pasir yang termetamorfosis, rekristalisasi dari kuarsa asal butir-butir pasir menghasilkan kuarsit yang sangat kompak atau biasa disebut dengan metakuarsit, di mana kristal kuarsa yang lebih besar biasanya saling bertautan, baik suhu maupun tekanan yang tinggi berkontribusi terhadap rekristalisasi. Temperatur yang tinggi memungkinkan atom dan ion dalam kristal padat untuk bermigrasi sehingga membentuk suatu atau susunan pada kristal. Sementara tekanan tinggi menyebabkan pelarutan kristal dalam batuan di titik kontak mereka. Berikutnya adalah pelapisan pada batuan metamorf atau bisa disebut juga sebagai foliasi. Foliasi itu berasal dari bahasa Yunani yang polia berarti daun. Foliasi terbentuk ketika batuan memendek di salah satu sumbu pada rekristalisasi. Hal ini menyebabkan flati atau kristal yang memanjang dari mineral, seperti mika dan klorit, memutar agar sumbu panjang mereka tegak lurus terhadap orientasi sumbu yang memendek. Hal ini menghasilkan batuan yang berpita-pita atau berfoliasi dengan pita-pita yang menunjukkan warna mineral yang membentuk mereka. Selanjutnya adalah tipe-tipe metamorfisme. Batuan metamorf dapat dibedakan menjadi berikut ini. Metamorfisme kontak. Metamorfisme kontak adalah nama yang diberikan untuk perubahan yang terjadi ketika magma disuntikkan ke batuan padat di sekelilingnya atau country rock. Perubahan ini merupakan perubahan terbesar dimanapun magma kontak dengan batuan karena suhu tertinggi terjadi pada batas ini dan menurun bila semakin jauh dengan kontak.
Zona yang bermetamorfisme di sekitar batuan beku yang terbentuk dari pendinginan magma disebut aureole kontak metamorfisme. Aureole menunjukkan semua derajat metamorfisme dari area kontak hingga area non-metamorfisme. Tidak berubah pada kondisi rock yang jauh lebih dari area kontak. Pembentukan mineral biji yang penting dapat terjadi oleh proses metasomatisme pada atau di dekat zona kontak. Berikutnya metamorfisme regional. Metamorfisme regional juga dikenal sebagai metamorfisme dinamik, adalah nama yang diberikan untuk perubahan yang terjadi pada massa besar batuan di wilayah yang luas. Batuan dapat bermetamorfosis hanya dengan berada di dalam kedalaman besar di bawah permukaan bumi, mengalami suhu tinggi dan mengalami tekanan yang besar disebabkan oleh berat yang sangat besar dari lapisan batuan di atasnya. Sebagian besar kerak benua bagian bawah adalah batuan metamorf. Selain juga ada intrusi batuan beku yang baru terbentuk, pergerakan tektonik horizontal seperti tumbukan benua menghasilkan sabuk organik, menyebabkan tingginya suhu tekanan dan deformasi di batuan sepanjang sabuk tersebut. Jika batuan metamorf yang terbentuk kemudian terangkat dan tersingkap akibat erosi, mereka dapat tersingkap dalam sabuk panjang tersebut atau daerah besar lainnya di permukaan. Proses metamorfosis mungkin telah menghancurkan fitur asli yang bisa mengungkapkan sejarah batuan sebelumnya. Rekristalisasi batuan akan menghancurkan tekstur dan fosil yang hadir dalam batuan sedimen. Metasomatisme akan mengubah komposisi asli. Oke, selanjutnya metamorfisme kataklastik. Metamorfisme kataklastik terjadi sebagai akibat dari deformasi mekanis, seperti ketika dua tubuh batuan bergeser melewati satu sama lain sepanjang zona sesar. Gesekan di sepanjang zona geser menghasilkan panas dan batuan terdeformasi secara mekanik. Batuan tersebut hancur dan tertumbuk akibat pergeseran tersebut. Metamorfisme kataklastik tidak umum terbatas di zona sempit di mana sesar mendatar terjadi. Metamorfisme hidrotermal. Batuan yang berubah pada suhu tinggi dan tekanan sedang akibat cairan hidrotermal disebut mengalami metamorfisme hidrotermal. Metamorfisme tindihan. Ketika batuan sedimen terkubur sampai kedalaman beberapa ratus meter, suhu yang lebih besar dari 300 derajat Celcius dapat berkembang tanpa adanya stres diferensial. Mineral baru tumbuh tetapi batuan tidak tumbuh bermetamorfosis. Mineral utama yang dihasilkan biasanya adalah zeolit. Metamorfosis tindihan tumpang tindih dengan diagenesis sampai batas tertentu, dan metamorfisme ini berubah menjadi metamorfisme regional seiring meningkatnya suhu dan tekanan. Metamorfisme dampak atau impact metamorfosis atau shock metamorfosis. Ketika material luar bumi seperti meteorit atau komet jatuh ke bumi, atau jika ada ledakan gunung berapi yang sangat besar, tekanan sangat tinggi dapat terjadi pada batuan-batuan yang terkena dampak. Tekanan yang sangat tinggi dapat menghasilkan mineral yang hanya stabil pada tekanan yang sangat tinggi seperti polimorf S1, SiO2 seperti koesit dan stisofit. Selain itu mereka dapat menghasilkan tekstur yang dikenal sebagai shock lamalae di butiran mineral, dan tekstur seperti kerucut pecah di batuan yang berdampak. Oke, yang terakhir, pembahasan terakhir kita adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan ini berasal dari batuan yang lebih dahulu terbentuk yang mengalami pelapukan erosi dan kemudian lapukannya diangkut oleh air, udara, atau es.
yang selanjutnya diendapkan dan berakumulasi di dalam cekungan pengendapan, membentuk sedimen. Material-material sedimen itu kemudian terkompaksi, mengeras, mengalami litifikasi, dan terbentuklah batuan sedimen. Batuan sedimen meliputi 75% dari permukaan bumi. Diperkirakan batuan sedimen mencakup 8% dari total volume kerak bumi. Studi tentang urutan strata batuan sedimen adalah sumber utama untuk pengetahuan ilmiah tentang sejarah bumi, termasuk paleogeografi, paleoklimatologi, dan sejarah kehidupan. Disiplin ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan asal batuan sedimen disebut sedimentologi. Sedimentologi adalah bagian dari baik geologi maupun geografi fisik, dan tumpang tindih sebagian dengan disiplin lain dalam ilmu bumi seperti pedologi, geomorfologi, geokimia, dan geologi struktur. Batuan sedimen terjadi akibat pengendapan materi hasil erosi. Materi hasil erosi terdiri atas berbagai jenis partikel, yaitu ada yang halus, ada yang kasar, ada yang berat, dan ada juga yang ringan. Cara pengangkutannya pun bermacam-macam, seperti terdorong atau traction, terbawa secara melompat-lompat atau saltation, terbawa dalam bentuk suspensi, dan ada pula yang larut atau solution. Klasifikasi batuan sedimen berdasarkan genesanya. Berdasarkan proses yang bertanggung jawab untuk pembentukan mereka, batuan dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu batuan sedimen klastik, batuan sedimen biokimia, batuan sedimen kimia, dan kategori keempat untuk kategori lainnya adalah untuk batuan sedimen yang dibentuk oleh dampak vulkanisme dan proses-proses minor lainnya. Transportasi sedimen dan deposisi pengendapan tersebut dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.